Gimana kalau turis udah pada bikin pondok di Nusantara? Artinya orang luar ya gitu ya, bukan pribumi. Ya. Kan udah dikasih sejarah palsu, artinya banyak kitab-kitab yang sudah dirubah lah gitu kan. Ya. Nah, upaya kita untuk menyelamatkan anak didik di pesantren lah, Ya. atau menyikapinya seperti apa, Bu ya? Makanya kata saya juga, ini ketiduran panjang. Akhirnya akibatnya seperti begini, lahan sama pribumi diperbolehkan, pura-pura asa nongkrong di masjid, di musola, akhirnya merembet. Anak bangsa pun dikasih penerangan-penerangan, ibarat dicuci dengan ajaran-ajaran kitab apapun, padahal nggak tahu kitab yang mana yang diterangkan. Oh, tentang gini, padahal itu kitab itu macam-macam kitab. Makanya kita ini yang sudah mondok atau sudah dikasih ilmu, jangan kali-kali menyepelekan. Akibatnya seperti gini. Bumi kita ini bukan warisan, tapi hasil jeripayah tumpah darah Indonesia. Loh, mau begitu saja, mau direbut, bahaya itu. Direbut apa? Ya tadinya silaturahmi, wah menceritakan tentang itu, tentang ini. Apakah dia ikut berjuang? Berjuang di medan tempur untuk Indonesia? Boleh lihat. Saya punya sejarah dari A sampai Z-nya komplit, foto-fotonya komplit. Kalau sama saya ditayangkan ini sejarah Republik Indonesia, mau gimana? Mau dipungkiri atau gimana? Makanya nggak usah aneh-aneh lah. Boleh kita namu, tapi jangan sampai menggoyangkan Indonesia ini. Ya, kita benar-benar, yuk kita bareng-bareng jagalah bangsa negara Indonesia ini. Jangan sampai terjadi ini mau pemilu terus dicampur baurkan agama dengan rakyat, dengan politik, akhirnya datanglah kehancuran. Gimana kalau turis udah pada bikin pondok di Nusantara? Artinya orang luar ya gitu ya, bukan pribumi. Ya. Kan udah dikasih sejarah palsu, artinya banyak kitab-kitab yang sudah dirubah lah gitu kan. Ya. Nah, upaya kita untuk menyelamatkan anak didik di pesantren lah, atau menyikapinya seperti apa, Bu ya? Makanya kata saya juga, ini ketiduran panjang. Akhirnya akibatnya seperti begini, lahan sama pribumi diperbolehkan, pura-pura asa nongkrong di masjid, di musola, akhirnya merembet. Anak bangsa pun dikasih penerangan-penerangan, ibarat dicuci dengan ajaran-ajaran kitab apapun, padahal nggak tahu kitab yang mana yang diterangkan. Oh, tentang gini, padahal itu kitab itu macam-macam kitab. Makanya kita ini yang sudah mondok atau sudah dikasih ilmu, jangan kali-kali menyepelekan. Semua pasukan di bawah tanah nggak melihatkan. Ya, NU semua ada dari atas sampai bawah, tapi kalau NU nggak kelihatan, itu yang paling bahaya. Jadi ulama-ulama maupun duriah kerajaan maupun duriah para pahlawan, duriah dari PBNU dari awal pendiri NU, tolong bangkit sekarang, jangan diam, jangan terpancing dan dipancing. Ayo jaga Pancasila itu. Kenapa Pancasila bisa digabungkan? Dulu disebut, wah ini kerajaan ini, kerajaan ini, karena musyawarah besar-besaran di Nusantara ini menjadilah Pancasila, menjadilah Merah Putih dan NKRI. Tidak saling menyalahkan, satu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sekarang Pancasila mau dijatuhkan, berarti berhadapan dulu dengan saya. Kenapa? Oh, saya juga berani. Dulu saya bikin surat lewat tentang sejarah Indonesia, nggak ada, cuman dibaca saja. Begitu kejadian seperti begini, ribut semua. Makanya bangun sekarang, jangan diam. Mari persatuan dan kesatuan, singkirkan orang-orang nggak jelas, tapi kita lebih jelas. Nusantara Indonesia terjaga dan dijaga. Nah, sekarang untuk menjaga kemerdekaan ini, apakah kemanunggalan ABRI atau TNI dengan rakyat, dengan ulama masih tetap terjaga? Sebetulnya TNI dan Polri dengan rakyat masih bersatu. Sampai para alim ulama pun masih bersatu. Karena apa? Kalau tidak bersatu, masa ulama nongkrong? Ada pengajian pun TNI dan Polri pasti hadir. Tinggal kita ini jangan lengah, ya, jangan lengah, jangan gampang terpancing dan dipancing. Akibatnya seperti begini.
Singkirkan orang-orang nggak jelas. Disingkirkan dengan apa? Akhlak, iman, takwa itu. Betul nggak? Itu. Ini pribumi. Bumi kita ini bukan warisan, tapi hasil jeripaya tumpah darah Indonesia. Loh, mau begitu saja? Mau direbut? Bahaya itu. Direbut apa? Ya tadinya silaturahmi, wah menceritakan tentang itu, tentang ini. Apakah dia ikut berjuang? Berjuang di medan tempur untuk Indonesia? Boleh lihat, saya punya sejarah dari A sampai Z-nya komplit, foto-fotonya komplit. Kalau sama saya ditayangkan ini sejarah Republik Indonesia, mau gimana? Mau dipungkiri atau gimana? Makanya nggak usah aneh-aneh lah. Boleh kita namu, tapi jangan sampai menggoyangkan Indonesia ini. Ya, kita benar-benar, yuk kita bareng-bareng jagalah bangsa negara Indonesia ini. Jangan sampai terjadi ini mau pemilu terus dicampur baurkan agama dengan rakyat, dengan politik, akhirnya datanglah kehancuran. Sebetulnya dari pemerintah pun ada, betul nggak? Masalah ekonomi. Kalau saya lagi membuat ekonomi kerakyatan Pancasila, itu yang penting, betul nggak? Ulama pun harus ikut berperang di situ untuk menyelamatkan rakyat. Rakyat kecil itu, ekonomi kerakyatan Pancasila. Betul atau tidak? Ulama ini jangan korupsi, harus betul-betul Pancasila. Kalau sudah korupsi Pancasila, akibatnya seperti gini. Toriko itu ada berapa macam, Mbah? Nah, ini sebelum jawab sama Mbah saya jelasin dulu ya. Kalau yang mutabaroh oleh Jatman yang masuk baru 45. Tapi sebenarnya banyak. Monggo Abu ya. Toreko itu banyak. Begitu kita lahir sudah bertoreko. Ya, dengarin. Dari mulai Nabi Adam sampai kepada kita ini sudah bertoreko. Sesuai dengan agamanya masing-masing. Kalau kita agamanya Islam, ya toreko ya membacakan Al-Fatihah, La ilaha illallah, sama semua. Tapi jangan sampai kelakuannya jangan sampai menjatuhkan La ilaha illallah.